Selamat pagi, Shalom. Ya, anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, luar biasa ya. Anak-anak, mari pelajaran CB pada minggu ini akan kita lakukan bersama melalui video yang saat ini kita lakukan bersama. Mari kita belajar ya bersama-sama anak-anak, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan melalui setiap semangat belajar kita. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, sikap hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memelihara kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati selama kami belajar di rumah. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, sukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau belajar CB tentang menghormati Tuhan. Mohon penyertaan-Mu supaya kami boleh belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghormati Tuhan. Ya, selama ini kita sudah belajar bagaimana kita menghormati sesama kita, termasuk menghormati guru, menghormati teman yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar menghormati Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Seperti biasa, mari kita menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Kita semua menyanyi ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Mari kita siapkan Alkitab kita atau HP kita. Kita akan membuka kitab Mazmur dari Perjanjian Lama. Mazmur 29, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Ya. Mari saya tunggu anak-anak untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Sudah? Ya. Kita akan bersama-sama membaca pelan-pelan sambil kita menghayati setiap ayat dengan baik. Kita mulai baca dari alamatnya ya. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras.
Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita ulangi ayat kedua. Ya, ini sebagai kunci pelajaran kita hari ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghormati Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, menjelaskan tentang ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memulihkan persoalan kita. Ya, seperti judul yang kita baca bersama tadi, bahwa kemuliaan Allah dalam badai. Ya, badai itu digambarkan masalah, termasuk masalah yang saat ini kita hadapi, yaitu virus corona. Nah, tetapi ketika Tuhan menghendaki kita untuk hidup kita ini menghormatinya, seperti ayat 2 tadi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong umatnya. Nah, anak-anak, mari kita belajar menghormati Tuhan. Jadi menghormati Tuhan itu apa, anak-anak? Dan mengapa kita perlu menghormati Tuhan, dan bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Ya. Menghormati Tuhan artinya bahwa seluruh hidup kita ini memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, tentu dengan sikap yang baik, dengan sikap yang sopan. Ya, jadi itu menghormati Tuhan itu kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Caranya menghormati Tuhan adalah dengan kita berdoa, dengan cara membaca firman Tuhan, dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu semua, berarti kita sudah memuliakan Tuhan. Mudah kan? Nah, tetapi kadang kita susah, atau kita kalau tidak terbiasa melakukan, kita akan bermalas-malasan untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman Tuhan, apalagi melakukan kehendak-Nya. Nah, anak-anak, hal ini harus kita biasakan, tentu dengan hati yang penuh sukacita, ya, jangan dengan hati yang terpaksa. Mari anak-anak, kita belajar bagaimana kita menghormati Tuhan, karena itu menjadi kehendak Tuhan. Ya, seperti perintah Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu artinya kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus menghormatinya dengan cara tadi, berdoa, dengan cara membaca firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya banyak sekali anak-anak, ya. Contohnya
Kalau berdoa tentu kalian sudah tidak usah diajar lagi ya. Kalian sudah bisa caranya berdoa ya. Kalau berdoa sendiri ya cukup di kamar ya. Kalau berdoa bersama dengan orang lain, dengan keluargamu ya, kamu bisa berdoa bersama-sama dengan secara bergantian. Lalu selain berdoa, cara menghormati Tuhan adalah kita membaca firman Tuhan ya setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan dengan membaca firman Tuhan, maka kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, melalui perbuatan baik kita kepada sesama kita. Contoh, tidak usah yang jauh-jauh di dalam keluarga kita ya. Ketika kita menghormati mama papa kita, nurut sama mama papa kita, itu sudah melakukan kehendak Tuhan ya. Karena kehendak Tuhan supaya anak-anaknya menghormati orang tua. Kalau yang punya adik, ya adiknya harus disayang ya. Adiknya harus dijaga, jangan dinakali. Nah, kalau yang punya kakak harus dihormati. Ya, caranya bagaimana? Ya kita berkata-kata sopan dengan kakak kita. Kalau ada perselisihan sampai bertengkar, saling memaafkan. Nah, itu contoh di keluarga. Selain juga kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, apalagi waktu-waktu ini kan kalian banyak di rumah. Ya, kalian bisa melakukan kehendak Tuhan dengan cara membantu orang tua. Contoh yang sederhana, bangun tidur, kalian menata tempat tidur sendiri. Tidak harus mama, tidak harus mbak, ya. Lakukan sendiri. Sehabis makan, ya, cuci piring sendiri. Nah, tidak harus selalu minta tolong. Ketika kamu bisa melakukan sendiri, lakukan secara mandiri ya. Itu sudah membantu orang tua. Ada tugas-tugas di sekolah, tidak usah disuruh. Selama ini kan sudah tahu bahwa kalian tidak masuk sekolah, tapi kalian itu belajar di rumah. Maka tidak usah menunggu perintah orang tua, mama papa, kamu langsung buka laptop atau buka HP, lalu kamu mengerjakan. Tentu kalau laptopnya satu, gantian ya. Bisa janjian sama mama atau papa, mah aku nanti mau pakai laptop untuk belajar ya. Pasti orang tua kamu mengizinkan karena itu untuk belajar. Masih banyak lagi anak-anak ya di rumah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itu merupakan salah satu cara menghormati Tuhan. Dengan teman kita ya. Dengan teman kita juga bisa mewujudkan kita melakukan kehendak Tuhan ya, dengan saling memaafkan ya, dengan menolong teman, menolong guru, masih banyak lagi. Nah, itulah anak-anak, cara menghormati Tuhan itu selain secara pribadi, secara sendiri-sendiri kita tekun berdoa pada Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan ya. Nah, mari anak-anak, tentu firman Tuhan ini akan berlalu begitu saja hanya sebagai teori kalau tidak kita lakukan. Mulai sekarang mari kita melakukan kehendak Tuhan melalui sikap hormat kita pada Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa juga kita memuji Tuhan, itu juga merupakan kehendak Tuhan dalam kita menghormati Tuhan. Begitu anak-anak, pelajarannya singkat. Tetapi kalau kita melakukan, pasti kita akan merasakan sukacita. Bahkan Tuhan Yesus sangat senang ya. Tuhan akan melihat hati kalian yang benar-benar mengasihi Dia. Anak-anak, kita ulangi ya ayat kita hari ini. Mazmur 29 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari ayat ini dihafalkan ya. Setelah dihafalkan, nanti kamu mencoba untuk mengucapkan tanpa membaca, dan kamu video, kamu kirimkan kepada Bu Wiwit. Ayat ini sebagai tugas kita menghafal ayat hari ini. Begitu anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri pelajaran kita dengan memuji Tuhan kembali. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita berdoa anak-anak menutup pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bersama dengan anak-anak kami melalui video. Tuhan, apa yang telah Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, ajar kami dan mampukan kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang terus belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.